Terus abis naik gunung gua ke Kapadokia, Lihat ke balon-balon. selatan barat. Ya, selatan barat. Tapi lo naik balon-balonnya nggak? Naik juga. Dan ternyata biasa saja. Biasa saja. Yang seru lagi, belum ada orang Indonesia yang ke sana. Belum ada. Kebanyakan tuh Jepang, Ukraina, Makedonia gitu-gitu, Rusia. Lo bisa ke Muri berarti sebenarnya. Iya, harusnya. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Dikasih Jaya Soprano, lo dikasih piagam. Iya, pertama ke Kusko ya. Halo semuanya, kembali berjumpa bersama gue Pangeran Syahan. Sekarang gue bersama dengan... Belum gue intro aja udah berisik. Anda komika ya pasti? Halo, Zawinur, apa kabar? Halo, sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke Asumsi. Siap. Lo nih kalau dari tongkrongan sebenarnya agak terlihat sebagai petualang. Iya. Lo suka jalan-jalan ya? Gue suka jalan-jalan. Karena gondrong sih sebenarnya. Jadi lo bentuknya nomaden soalnya. Iya Pak, ini saya jarang pulang sih sebenarnya. Jarang Cuman pulang. ini karena di sini karena lagi ada kerjaan aja. Jadi lo tuh sebenarnya kalau jalan-jalan itu karena lo suka atau karena tuntutan profesi? Karena gue suka, Karena lo suka. yang kemudian jadi profesi. Akhirnya bisa memberikan lo penghasilan. Iya, akhirnya jadi kerjaan. Wah, ternyata setelah jadi kerjaan tidak semenyenangkan itu ya. Gimana tuh? Gimana? Kenapa nggak menyenangkan? Apakah gara-gara udah jadi rutinitas ya jadi? Jadi rutinitas. Ah. Yang akhirnya justru ketika sebuah hobi jadi kerjaan, kita kehilangan hobi itu karena hobi udah jadi kerjaan. Akhirnya nggak punya hobi. Yang bingung adalah ketika liburan udah jadi kerjaan, liburannya ngapain? Jadi sumber utama dari penghasilan lo apa nih? Stand up, dari lo jalan-jalan bikin konten atau gimana? Stand up, kalau stand up itu kan ngambil duitnya dari gigs ya Bang ya? Ya. Jadi nggak tentu gitu ya? Gue belum ngambil gigs maksudnya. Oh belum langsung? Gue belum ngambil gigs, sudah 2 tahun lah. Karena? Nggak aja, fokus jalan-jalan kan. Jalan-jalan. Enjoy life. Yang penting piknik ya? Piknik, ya jalan-jalan maksudnya. Nah iya mungkin bedanya ya, kalau dulu gue jalan-jalannya ke tempat wisata, kalau sekarang justru gue perginya ke tempat yang nggak wisata. Kayak Mamasa mungkin yang kemarin gue pergi ke Mamasa, kan itu kan bukan tempat wisata ya. Maksudnya ya tempat wisata tuh minim. Apa tuh Mamasa? Coba lo jelaskan kepada gue yang nggak tahu Mamasa tuh apa? Mamasa tuh kabupaten di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, oke. Itu gue pergi ke sana itu naik motor 15 jam dari Mamuju, ibu kota Sulawesi Barat. Jadi Makassar terbang, terus naik bis 12 jam ke Mamuju naik motor ke Mamasa 15 jam. Nah itu kan maksudnya ke tempat-tempat yang kayak gitu tuh yang pelosok luar biasa. Di sana gue ikut Rambu Solo, upacara kematian. Pemakaman nanti. Pemakaman. Kematian ya? Oh. Cuma pemakamannya wow banget maksudnya. Kalau apa? Tet apa itu? Tanananet. Nggak tahu gue. Tanananet apa? Hah? Apa? Oh ini yang di Afrika itu? Coffin dance. Coffin dance. Coffin dance. Ah. Nah, Gimana Indonesia. cara gue tahu detail nadanya itu apa coba? Ya, masa lu gak tahu itu terkenal lo ya nadanya lo ya? Hah? Iya kan? Bukan gua doang kan yang tahu kan? Agak nggak mirip itu sama nadanya sebenarnya, tapi ya oke. Oh, itu baru benar. Itu baru benar. Oke. Oh, itu mirip. Coffin dance. Coffin dance, oke. Nah, Indonesia tuh punya Mamasa. Mamasa itu jadi upacara pemakamannya itu beda banget sama tempat lain lah. Unik luar biasa. Ya ketika meninggal kemudian nggak langsung dikubur tapi didiamkan dulu begitu, dianggap masih hidup sampai ada acara Rambu Solo. Terus itu waktu kemarin itu rangkaian acaranya 10 hari dan dibawa juga joget-joget gitu. Sambil teriak-teriak. Kalau itu kan gue masih bisa nangkep unsur ini ya, something yang menarik, orang pengen nonton. Tapi lu bilang tempat yang bukan tempat wisata umum yang lu datangin tuh kayak apa? Yang paling random, yang pernah lu kunjungin? Yang pernah gua kunjungin, tempat random. Random. Jadi yang lo sebenarnya pergi ke sana lo nggak tahu expect apa juga sih gitu? Pernah nggak? Mamasa? Mamasa. Miangas? Miangas ya? Miangas random nggak menurut lo? Nggak tahu, coba cerita. Miangas ujung utara Indonesia. Ujung utara, iya. Gua kesana nggak. Ada apa di Miangas? Nah itu gua kesana tuh nggak tahu mau ngapain. Di sana nggak punya koneksi. Gua nggak tiba-tiba sih. Maksudnya emang tujuannya pengen ke Miangas. Terus gua jalan ke sana itu naik kapal 24 jam. Kapal itu cuman ada di situ 2 minggu sekali. Seminggu gitu. Jadi gua kalau misalnya turun di sana ya harus 1 minggu di sana. Sedangkan gua nggak ada koneksi sama sekali. Itu gua pergi ke sana sampai sana ya. Dan lo seminggu di situ? Seminggu dong. Harus seminggu. Iya harus seminggu. Nggak ada hotel. Gue turun kapal nih, terus di depan kapal si kapal itu nyandar 4 jam tuh. Gue turun kapal, gue di depan kapal aja gitu bang, ngeliatin kapal aja. Ini gue ngapain di sini? Terus. Ya udah diem, rokok,
gue sengaja tuh carrier gue taruh depan biar kelihatan kayak traveler kan. Ya, tukang, biar gue beda lah gitu sama yang lain, biar jadi perhatian, memang sengaja. Gue ngerokok bingung apa gue naik lagi ya kapal ya, karena udah akrab tuh sama ABK gue. Ngerokok disamperin sama Abri gue. Mas, ngapain di sini? Ya enggak ada, Pak. Dia tau mau nginep di mana? Enggak tahu, Pak. Itu Abri tuh langsung gini, aduh. langsung bingung Abrinya, karena kan ini tanggung jawab dia kan, gua terlantar kan tanggung jawab dia. Oh, itu tanggung jawab dia ya? Iya dong. Oke. Terus dia akhirnya muter-muter tuh si Pak Abri ini. Dia nyari ke angkatan darat, dia angkatan darat kan. Nyari ke barak angkatan darat udah penuh. Akhirnya dia ke Lanal tuh, angkatan laut. Ke angkatan laut ternyata ada kosong. Akhirnya dia nyamperin gua lagi, "Mas, ini di barak angkatan darat udah nggak ada nih. Udah penuh nih. Paling ayo kita ke angkatan laut, saya udah ngomong sama Danposal, ayo kita ngobrol bareng ke Danposal." Akhirnya gua jalan tuh ke Danposal tuh. Di pos udah ngobrol. Ngapain di sini? Nggak tahu ngapain, udah jalan. Dia pasti mikir orang ngapain coba dia gitu. Iya, begitu orang juga pada bingung. Iya. Jalan, ya udah, gua nginep di situ 1 minggu. Dan gua kayak Abri bangun jam 6. Bangun jam 6. Jadi lo bener-bener ngikutin rutinitas mereka enggak? Ya tahu diri lah. Tahu diri ya? Gua nginep di situ kan, tahu diri. Terus hari pertama tuh gua keliling-keliling tuh. Keliling-keliling. Nggak tahu siapa-siapa, ya udah gua keliling aja sendiri. Terus ada orang kayak lagi pesta gitu kan, mabuk-mabuk. Mas, Bentar. Lo keliling-keliling yang lagi mabuk nih siapa nih? karena orang daerah situ. Oh, bukan tempat lo nginep ya yang mabuk-mabuk? Oh bukan, itu kan Oke. angkatan darat. Gue cuma pastikan itu Angkatan aja laut sih. lah. Iya. Ada warga habis pesta lah, sisa-sisa pesta lagi mabuk-mabuk, "Mas, sini Mas." Gitu. Ya kan saya orang harus mencari teman. Iya. Saya samperin lah Betul, kan. oke. Ya Pak, gitu. Dari mana? Jakarta. Oh, Jakarta, gimana? Terus dia bilang, ayo nyanyi lagi karaoke. Gue disuruh nyanyi, ya udah nyanyi. Mau lagu apa? Peter Pan. Oh, Raja. 02. Nah, 02 tuh ada lagu daerah situ. Oke. Dan itu lagu itu sengaja gue apalin buat penetrasi ke warga lokal. Oh, lo udah belajar dulu? Udah, belajar. udah. Oke. Itu senjata gue lah Itu gitu. lo, Kan. oke. Jadi pas gue sebut 02, semua pada tepuk tangan. Wah, tawa, wah. Warga samping, ibu-ibu ngeliatin semua pas gue nyebut 02. Nyanyi gue tepuk tangan semuanya. Nah dari situ gue akrab. Dikenalin sama anak-anak muda. Udah 1 minggu udah nyelo gue. Nyelem. Tapi lo tetap tinggal di Pangkalan? Di Pangkalan. Tetap aman soalnya? Bangun pagi, pagi. maksimal jam 11 udah harus tidur. Oke. Ya gitu. Kadang-kadang pagi-pagi saya bangun jam 6, jam 5 bantuin nelayan tarik kapal. Selain dari Miangas lo udah pada kemana lagi tuh? Tempat-tempat yang jauh dan penuh dengan petualangan? Yang baru kemarin tuh gua ke Kuskoy namanya. Kuskoy itu gua kayaknya ya entah 2 atau satu-satunya tempat yang mereka berbicara menggunakan siulan. Siulan? Siul. Di mana nih Fiu, Kuskoy? fiu, fiu, fiu. Gitu. Kan biasanya kalau siulan itu kan jadinya morse, Pak ya. Iya, iya. Ini bukan morse, Iya. ini bahasa. Oke. Jadi mereka ngomongnya itu Di mana nih pakai- Kuskoy? Kuskoy di Turki. Di Turki? Oke. Turki pelosok lah. Gitu kan awalnya gua ke Turki naik gunung ya. Naik gunung terus gua nanya orang-orang yang di daerah situ juga nggak tahu mereka Kuskoy. Jadi memang terpencil gitu. Dia tuh berarti di Anatolia yang bagian Asianya ya? Apa bagian Eropa ya? Kayak bagian Asia. Asia. Iya kan, Ya, bagian Asia. Asia. Nah, Eropa kan cuma Istanbul sedikit. Istanbul doang. ya. Heeh. Ke situ tuh awalnya naik gunung di ujung timur Turki. Terus abis naik gunung gua ke Kapadokia, Kapadokia, lihat ke balon-balon. selatan barat, ya selatan barat. Tapi lo naik balon-balonnya nggak? Naik. Naik juga ya? Dan ternyata biasa saja. Biasa saja. Sudah kuduga. Soalnya kan gua kalau lihat kontennya kan seru banget men kayak. Iya. Aduh, sudah nggak boleh gini, boleh ke slow kayak sini. Hah? Paling di sensor bareng jualan. Oh iya. Pokoknya seru banget kan kelihatannya ya. Kelihatannya seru banget. Cuma pas ketika naik tuh ternyata Dia aja. seru pas naik. Pas udah di atas diem, turun hei gitu. Kayak pengen buru-buru turun, cuma lama banget kita di atas kan 1 jam tuh. Lo ngapain di atas 1 jam? Ya makanya diem. Cuman gue yang heran ya, satu tim gue yang habis turun gunung itu semuanya bosen. Cuman pas kita ngeliat-liat samping itu mereka kayak excited gitu kayak, hey, it's too short. Gitu. Pas turun, I want more. Ngapain sih? kayak biasa banget lah gitu. Nah, indah ya indah. Ya biasa. Terus habis dari situ gue ke Gorele. Ya adalah ke utara, ujung utara ke laut. Apa namanya? Laut hitam, Black Sea. Black Sea, ya. Dari situ baru ke Kuskoy. Nah, ke Gorele itu gue berpisah sama teman-teman gue. Yang lain pada pulang ke Indonesia, gue sendirian di situ. Gue naik bis ke Gorele itu sekitar 8-9 jam. Dari situ gue ketemu temen buat ngenalin
satu anak yang bisa bahasa Turki lah, mahasiswa PPI kan. Karena nggak mungkin sendiri, Pak. Dari situ baru dianterin gue ke Kuskoy. Nah itu seru banget sih, Pak. Target gue adalah ketika gue pergi ke Kuskoy, gue pengen nginep di rumah warga lokal. Gitu. Jadi kita pergi ke sana. Yang missnya, yang gobloknya adalah gue nggak tahu ternyata di Canakce, tempat sebelum Kuskoy itu nggak ada hotel, Pak. Terus gue pergi sore-sore nih. Kita bangun siang lah, standar ya. Sampai ke Gorele sebelum Canakce. Jadi gini. Gorele, Canakce, Kuskoy. Gitu. Dari Gorele ke Canakce itu sekitar 3 jam. Gue naik bis lah. Set. Naik bis sampai Canakce itu sore, Pak. Sebelum asar. Asar itu jam 6 sore. Asar, terus dari sana udah nggak ada angkot pulang lagi. Udah nggak ada angkot. Ayo di sana gue bingung aja. Gue diem nih. Pak, tidur di mana kita, Pak? Nggak tahu, nggak ada hotel. Oh ya udah, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke masjid. Kita pergilah ke masjid berharap, ya Allah tolong hamba. Gitu. Adalah jemaah baik kan gitu niatnya. Sampai sana masjid tutup, nunggu asar, kita sholat asar. Enggak, itu sholat maghrib. Kita sholat maghrib ketemu imam, tadinya mau diinepin di pesantren daerah situ. Cuman ternyata tutup karena corona. Akhirnya kita mau dianterin, ada bapak-bapak baik lah. Dia mau nganterin karena kita sama-sama muslim ya. Pas ketemu dari mana? Indonesia. Nggak pernah ada orang Indonesia situ. Oh Indonesia, dikira gue Korea. Opa! Lah, dikira gue Korea awalnya tuh. Terus agak jauh tapi ya gue yain aja deh. Beneran, ini gue serius loh. Oke. Ini serius. Karena mereka nggak pernah. Nggak mempertanyakan lo, gue mempertanyakan mereka sih. Oh iya. Mereka yang mempertanyakan ya. Ya sama lah, kita kan kalau ngelihat ras lain kita lihat mukanya sama semua, Pak. Apa namanya? Oh Indonesia, Muslim. Gue ditanya lah, mazhab. Terus mereka respect karena kami berdua bisa bahasa Arab, ya kan? Dikit-dikit ngomong bahasa Arab, terus mazhabnya apa? Oh Syafi'i, mereka Syafi'i di sini apa? Di sini Hanafi. Di sana melihara anjing kan. Oh Hanafi, akhirnya nyambung tuh ngobrol perbedaan tentang mazhab gitu. Jauh-jauh ke Turki ngomongin mazhab anjir. Terus karena respect mungkin, terus gue disuruh azan, Pak. Lu disuruh azan? Katanya pengen denger azan Indonesia kayak gimana. Kan untung saya dulu pernah azan kan. Akhirnya azan. Wah azannya beda, bagus. Akhirnya respect lah. Ada respect, ada yang mau nganterin balik lagi ke Gorel untuk nyari hotel. Sampai akhirnya ada bapak-bapak, ya udah nginep aja jadi tamu gue. Gitu. Berangkat lah kita nginep di warga lokal, itu bangga, Pak. Kayak tujuan saya tercapai. Nginep di rumah warga lokal yang pedalaman pelosok gitu. Terus akhirnya dari situ diantar ke Kuskoy, di Kuskoy baru ngelihat peluit-peluit itu. Apa? Orang tuh ngomong pakai siul karena itu kayak semuanya ngomong pakai siul kan? Nah gini, mereka itu bersiul karena tempatnya ya, rumahnya itu di antara bebukitan. Jadi nggak jauh-jauh mungkin mereka teriak kan. Jadi mereka pakai siul. Cuman yang nggak habis pikirnya gue, di sana juga ada tempat belajar siul ya, Pak. Beneran ada kursus siul. Beneran ada. Terus lo belajar? Corona, Pak. Oh, corona. Tutup. Gue pengen tadi ya gue. Nah, mereka siul antara tebing-tebing itu, antara apa ya, lembah-lembah itu. Nah cuman karena sekarang udah ada telepon, fungsi siul itu tergantikan sama telepon. Jadi anak-anak udah pada nggak bisa siul, bapak-bapaknya pada bisa. Bisa siul. Pada bisa. Siul bapak-bapak tuh ya, tapi buat komunikasi. Gitu, Pak. Siul bapak-bapak. Menarik sekali Bapak Zawin ini perjalanannya. Kuskoy namanya tadi. Itu Kuskoy. Itu tujuan utama gue pergi ke Turki. Buat liatin ini si orang siul-siul itu. Nah. Oh, okay. Sebenarnya gue cuman Kuskoy itu bukan tujuan sih. Tujuan utamanya tuh gue nginep di rumah warga lokal sebuah pedalaman negara lain. Tapi kan gue butuh pemantik untuk pergi ke sana. Iya, ke Kuskoy. Gitu. Jadi semua udah tercapai tuh ya? Tercapai. Memang petualangan tuh kalau memang sudah terpenuhi, rasa puasnya beda ya? Puas. Puasnya beda ya? Yang seru lagi, belum ada orang Indonesia yang ke sana. Belum ada? Kebanyakan tuh Jepang, Ukraina, Makedonia gitu lah, Rusia. Lo bisa ke Muri berarti sebenarnya? Iya harusnya. Harusnya bisa. Dikasih Jaya Suprana lo dikasih piagam. Iya, pertama ke Kuskoy. Dengan lo di jalan kemana-mana ini, tapi kalau lo tanya, lo tuh rumahnya di mana? Rumah lo di mana berarti? Rumah Apakah masih ada tempat yang lo anggap rumah? orang tua. Ya ibu belum meninggal kan. Nah, belum, kalau udah meninggal bingung baru tuh. Di Bogor. Oh di Bogor. Jadi Bogor tuh rumah lo gitu ya?
kalau rumah secara fisik ya. Iya. Dan dengan lo sudah berkelana kemana-mana, rumah kan rumah orang tua berarti ya? Apakah lo masih merasa lo butuh punya rumah lo sendiri, rumah lo pribadi gitu? Butuh dong. Dan lo pengennya di mana rumah? Bogor. Nah, kalau ngomongin KPR, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli properti. Di masa pandemi saat ini, banyak promo dan kemudahan yang diberikan developer sehingga harganya sedang bagus. Bahkan, ada insentif properti dari pemerintah, seperti kebijakan bebas PPN, DP 0%, dan juga suku bunga acuan kredit yang rendah. KPR BCA mempersembahkan beragam pilihan suku bunga spesial yang ringan dan fleksibel. Salah satunya adalah suku bunga spesial fix 3 tahun, 4,5% efektif per annum yang berlaku untuk rumah baru dan juga rumah second. Untuk memudahkan pencarian rumah hingga fasilitas pembayarannya, kamu bisa mengunjungi KPR BCA Online Expo di bca.id/KPR Expo. Di sana akan ada lebih dari 300 perumahan dan apartemen, serta lebih dari 170 kantor property agent. Kalau sudah menemukan properti yang pas, saatnya untuk mengajukan KPR secara online melalui e-form KPR BCA. Kamu hanya perlu menyiapkan dokumen pribadi dan juga dokumen jaminan dalam bentuk soft copy untuk di-upload bersamaan dengan e-form yang telah diisi lengkap. Setelah pengajuan KPR disubmit, kamu bisa mengetahui status pengajuannya melalui fitur tracking KPR secara real-time melalui rumahsaya.bca.co.id. Oke, Zawin, thank you sudah datang dan berkunjung. Siap.